Ibadah adalah suatu bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Secara bahasa, ibadah berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan. Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk senantiasa beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan bahwa perintah beribadah tak hanya untuk manusia, melainkan jin juga diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan ibadahnya manusia dan jin, tetapi manusia dan jin itulah yang membutuhkannya. Jika tidak melaksanakan ibadah, tentu ini adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah. Allah menguji setiap hambanya untuk melihat bagaimana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Seperti halnya iblis, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dan iblis menolak sujud dan perbuatan iblis ini termasuk melanggar, maka celakalah iblis, sungguh azab Allah itu pedih. Dalam Islam, ada banyak jenis ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Semua jenis ibadah itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah tanpa terkecuali. Namun, ada ibadah yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjelaskan ibadah ini dalam hadis yang diceritakan sahabatnya, Abdullah ibnu Mas'ud. Aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Rasulullah ini kita ketahui bahwa sangat penting bagi kita terutama setiap muslim. Ketika azan sudah dikumandangkan, ini pertanda bahwa masuknya waktu sholat. Maka hendaklah kita menyegerakan untuk menunaikan sholat. Kalau kita sedang beraktivitas, maka tinggalkanlah untuk sementara, dahulukan panggilan Allah, karena nilainya ibadah ini adalah yang paling utama di mata Allah. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Dari Surah Hud ayat 114 ini sudah jelas sekali Allah sebutkan, menunaikan sholat dan perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan buruk. Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Dengan patuh dan taat kepada Allah, insya Allah dosa kita akan terhapuskan. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun kepada setiap hambanya. Dan Rasulullah menyebutkan keutamaan melaksanakan sholat ini adalah sebagai pencuci dosa kita. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Begitulah perumpamaan sholat yang disebutkan oleh Rasulullah. Tak hanya itu, keistimewaan mendirikan sholat adalah sebagai juru selamat di hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menunaikan sholat dan bertawakal kepada Allah. Amin.